Umat Islam di Sri Lanka kembali menuntut penghentian kremasi paksa korban COVID-19 oleh pemerintah. Kaum muslim minoritas di Sri Lanka kembali melakukan aksi unjuk rasa di Colombo. Mereka menuntut diakhirinya kremasi paksa terhadap korban COVID-19 yang beragama Islam di Sri Lanka. Aksi tersebut dilakukan tepat di saat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tiba di dalam kunjungan resmi di negara tersebut. Dilaporkan AFP pada Selasa 23 Februari, dalam aksinya lusinan umat muslim membawa replika dan juga peti mati mereka mengecam kebijakan pemerintah Sri Lanka yang melarang penguburan korban virus COVID-19 sebagaimana biasa dilakukan umat Islam. Pemerintah Sri Lanka sempat akan mencabut kebijakan mereka untuk mengkremasi para korban COVID-19. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa pada 10 Februari mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan pengurusan mayat dengan dikubur. Keputusan tersebut disambut baik oleh Khan, namun ternyata keputusan tersebut ditarik kembali oleh Colombo keesokan harinya dan mengatakan tidak akan ada perubahan dalam kebijakan hanya kremasi. Hormati pernyataan Perdana Menteri dan juga izinkan penguburan, kata sebuah spanduk yang dibawa para pengunjuk rasa yang berkumpul di ruang terbuka di depan kantor Presiden Gotabaya Rajapaksa. Pemerintah pertama kali melarang penguburan pada bulan April tahun lalu di tengah kekhawatiran yang menurut para ahli tidak berdasar oleh biksu Buddha yang berpengaruh bahwa mayat yang dikubur dapat mencemari air, tanah, dan juga penyebaran COVID-19. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri mengatakan tidak ada risiko seperti itu. Pada bulan Desember, pihak berwenang memerintahkan kremasi paksa terhadap setidaknya 19 korban COVID-19 Muslim, termasuk seorang bayi setelah keluarga mereka menolak untuk mengklaim tubuh mereka dari kamar mayat rumah sakit. Ini memicu kekecewaan dan juga kemarahan di antara komunitas Muslim, moderat, dan juga luar negeri. Dengan 57 anggota organisasi kerjasama Islam berulang kali menyatakan keprihatinan. Pemimpin komunitas Muslim mengatakan lebih dari setengah dari 450 korban COVID-19 berasal dari minoritas Muslim yang hanya menyumbang 10% dari 21 juta populasi. Umat Muslim memiliki jumlah kematian yang tidak proporsional karena mereka tidak mencari pengobatan, takut mereka akan dikremasi jika mereka didiagnosis dengan virus atau COVID-19, kata mereka. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, Iran ingatkan bahaya rezim Zionis ke Partai Islam Pakistan. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Pakistan Syed Muhammad Ali Hosseini menuding rezim Zionis menjadi faktor utama ketidakstabilan regional di wilayah tersebut. Dia menyerukan persatuan Muslim menghadapi ancaman bersama seperti Islamofobia. Hosseini mengungkapkan pandangannya pada pertemuan dengan Ketua Senator Jamaat Al-Islami atau JI Pakistan Siraj ul Haq di Islamabad pada Senin 15 Februari 2021. Pertemuan turut dihadiri pejabat senior Jamaat Al-Islami dan juga konsuler kebudayaan Kedutaan Iran di Pakistan Ehsan Kazei. Pertemuan membahas kerjasama bilateral antara Iran dan juga Pakistan, perkembangan di kawasan tersebut, serta kondisi terkini Palestina. Begitu juga tantangan dunia Islam, Afghanistan, serta fenomena Islamofobia. Hosseini memuji posisi Jamaat Al-Islami terutama Senator Siraj ul Haq dalam mengutuk Islamofobia dan juga secara terbuka menentang konspirasi kompromis dengan rezim pendudukan. Dia juga menyebut Iran dan Pakistan akan selalu berjuang menjaga kedaulatan. Bangsa Iran baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-42 dari kemenangan gemilang revolusi Islam, sebuah perayaan yang berlanjut dari hari pertama kemenangan revolusi hingga hari ini, dan juga meskipun ada sanksi dan ancaman dari musuh, rakyat Iran terus bergerak dengan kuat, ungkapnya. Dia mengatakan intervensi asing telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan juga kematian ribuan orang di beberapa negara kawasan. Hosseini juga merujuk situasi menyedihkan di Timur Tengah, khususnya di Yaman, Suriah, Libya, dan juga Afghanistan.
Campur tangan Amerika Serikat disebutnya berujung pada penghancuran peningkatan perdagangan dan hal-hal juga ekstremisme. Akan tetapi dia bersyukur Iran dan Pakistan telah menunjukkan kepekaan yang baik dengan mengumumkan posisi jelas terhadap Islamofobia dan penolakan konspirasi dan juga kompromi dengan Zionis. Rezim Zionis disebutnya perampas dan juga musuh terbesar Islam, tetapi beberapa negara saling menyalip untuk menormalkan hubungan dengan rezim ini. Pemimpin Jamaat Al-Islami Pakistan yang hadir menyatakan bangga dengan persahabatan dengan Iran. Senator Siraj Al-Haq menambahkan bahwa Iran, Pakistan, dan Turki harus memainkan peran yang lebih kuat dalam mempertahankan nilai-nilai Islam, termasuk memerangi Islamofobia dan juga mencegah konspirasi Barat yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi. Siraj menekankan bahwa Jamaat Al-Islami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memperkuat persatuan di antara umat Islam. Dewan Solidaritas Nasional Pakistan atau koalisi 30 kelompok politik dan agama akan memainkan peran yang lebih efektif di masa depan. Dia memuji dukungan kuat Republik Islam Iran untuk posisi regional Pakistan, terutama solidaritas dengan rakyat Kashmir. Siraj menyuruhkan pula pengembangan dan juga kerjasama bilateral antara Teheran dan juga Islamabad di Afghanistan untuk mengakhiri perang dan juga pertumpahan, dikutip dari laman ABNA24. Sementara itu, fakta menarik kehidupan Islam di Israel yang jarang diketahui. Israel atas Palestina seringkali dianggap sebagai permusuhan Israel terhadap Islam. Namun faktanya Israel adalah rumah bagi 1.454.000 Muslim yang hidup dalam kebebasan sipil dan berpolitik secara penuh. Israel sendiri dalam deklarasi kemerdekaan mereka pada 1948 memang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Kebebasan beragama adalah nilai luhur dari demokrasi Israel. Negara Israel akan memastikan pemenuhan hak sosial dan juga politik dari warganya tanpa memandang ras, agama, dan jenis kelamin. Israel menjamin kebebasan agama, suara hati, bahasa, pendidikan, dan juga budaya, ungkapnya. Berikut ini sejumlah fakta menarik mengenai kehidupan Islam di Israel. Yang pertama, bahasa resmi kedua Israel adalah bahasa Arab. Sebanyak 17% dari penduduk Israel adalah umat Islam. Mayoritas dari Muslim tersebut berasal dari suku Arab. Tidak heran bahasa Arab adalah bahasa resmi kedua Israel setelah Yahudi. Aliran Islam terbesar di Israel adalah Sunni. Pun begitu, umat Islam Israel juga menganut aliran Syiah, Alawite, Ahmadiyah, Sufi, dan juga Syazaliyah. Kedua, agama terbesar kedua Israel adalah Islam. Islam adalah agama kedua terbesar yang dianut oleh warga Israel. Agama terbesar yang dianut adalah Yahudi dengan persentase 75,4%. Islam bahkan unggul jauh dari agama lain seperti Kristen yang hanya 2%.